Salam anti korupsi. Pada malam minggu ini kita tidak hentinya, tidak bosannya membahas tentang gerakan anti korupsi, dalam hal ini di KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi. Kita masih bahas tentang pungli yang ada di rutan KPK, di mana ya salah satu modus ya terkait dengan pungli itu adalah memasukkan handphone ya, padahal handphone adalah benda terlarang. Ya, untuk apa tahanan itu ditahan ya di rumah tahanan kalau misalnya ternyata dia masih bisa berkomunikasi mendapatkan handphone, sehingga handphone itu dilarang di rutan. Namun itulah ya, karena dilarang tentu ini menjadi barang yang mahal, dan menurut Dewas untuk memasukkan ya handphone ya itu membutuhkan uang 10 sampai 20 juta. Ya, tentu ini sangat mahal ya, tapi memang itu harganya karena limited ya, benda terlarang, kemudian yang memasukkan adalah rutan, resikonya tinggi gitu kan, ketahuan ya, dan akhirnya ya karena pegawai rutannya yang memberikan ya, karena udah disuap ya, akhirnya bisa dan digunakan oleh mereka. Ya tentu kita tahu handphone menggunakan pulsa, ya kan, menggunakan baterai. Nah, baterai ini ternyata ada lagi untuk ngecas. Kan nggak mungkin ngecas di colokan-colokan yang tersedia, ketahuan. Ya, walaupun sebenarnya sudah tahu para penjaga tahanan itu ya 93 yang terlibat, masa nggak tahu, tapi tentu mereka juga nggak mau sembunyi-sembunyi ya, nggak mau terang-terangan ya, tentu sembunyi-sembunyi juga, akhirnya menggunakan apa ya, menggunakan misalnya mungkin power bank ya kan, atau mungkin dengan cara lain. Nah pokoknya sekali ngecas ya itu 200 sampai 300 ribu ya. Ya tentu di sini ada simbiosis ya, tahanan juga membutuhkan untuk berkomunikasi entah dengan siapa di luar sana, penjaga rutannya, pengawal rutannya, ya atau pegawai KPK yang ada di rutan juga butuh uang. Akhirnya terjadilah meeting of mind. Akhirnya tahanan bisa mempunyai handphone. Akhirnya bisa jadi mereka bisa baca berita tentang kasus mereka, menghubungi keluarga gitu kan. Jadi akhirnya rusaklah sistem ya, ketika handphone bisa masuk. Dan kalau saya sebagai penyidik ini tentu akan mengganggu ya. Bisa jadi ada informasi-informasi yang dimiliki oleh tahanan itu yang harusnya penyidik ya bisa mengkeep dulu karena tahu tahanannya sedang ada di tahanan, sehingga tentu informasi belum keluar dulu, akhirnya ternyata sudah dikasih tahu entah itu apapun ya, mau penggeledahan, mau ada pemeriksaan saksi ya kan, dan lain sebagainya. Intinya bahwa masuknya handphone ke dalam tahanan itu ya nggak semudah ya, nggak semudah yang dibayangkan. Efeknya itu pasti sangat besar ya, bagi saya itu mengganggu penyidikan ya. Jadi ya mau apa mau dikata ya, walaupun kita tahu pegawai yang ada di rutan itu adalah pegawai yang berasal dari jabatan level bawah, tapi karena mereka melakukan seperti itu, zero tolerance, ya menurut saya ya minimal nggak ada ampun, kerja di KPK sudah tidak bisa lagi gitu kan, dipecat saja gitu kan, dan kemudian otak-otaknya dibawa ke pidana atau dihukum penjara sebagai efek jerah, agar jangan sampai lagi ada kejadian seperti itu lagi ya. Apalagi sebenarnya kita tahu penjara itu ataupun rutan ya sebenarnya tempat untuk mendidik mereka gitu kan, bahwa Anda ditahan, inilah akibat perbuatan Anda, apalagi karena korupsi. Sekarang malah korupsi juga mereka dengan menyuap ya kan, melakukan tadi memberikan uang. Jadi akhirnya malah para tahanan itu korupsinya 2 kali. Salam anti korupsi.